itu KDM itu artinya mengangkat masalah Bank BJB ya, Bang Antoni. Kalau saya menilai sebenarnya di satu sisi KDM ini secara tidak langsung ingin tidak langsung ya agar itu Bank BJB itu diaudit gitu Bang Tony. Karena Bank BJB ini bermasalah. Iya, tapi kan kasus yang berbeda, bukan ini kan tiga berapa? 459 ya? Iya. Karena BJB lah kasusnya beda lagi. Ngapain ngulik BJB? Artinya gini, kalau saya menilai gini, kenapa KDM kan ini kan bisa kita bilang kan seorang yang cerdik, Bang Tony. Dalam satu kasus ini ada namanya keterkaitan dengan BJB. Setelah dia mengetahui BJB ini bagaimana ketika dia memimpin ini langsung dia artinya dia gali dengan kasus ini. Secara tidak langsung kan tidak mungkin lah namanya pada umumnya. Sekarang saya tanya dulu, saya sudah pahamnya karena kita sudah meliput bersama tuh. Siapa yang sudah melaporkan kalau memang ada indikasi penggelapan dana BJB terhadap Ahmad Yani? Udah ada belum laporan? Belum ada setelah kasus ini baru ada, Bang Tony. Iya, BJB ada belum laporan polisi. BJB melaporkan Ahmad Yani sebagai mantan karyawan yang dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan. Itu kan BJB ingin dibersihkan nama institusinya. Iya, setelah kasus inilah baru namanya Ahmad Yani itu dilaporkan kan itu kan? Iya. Kalau kita sinkronkan dengan apa yang menjadi persoalan yang dikeluarkan oleh si KDM, bahwa Ahmad Yani ini terlibatnya ada dugaan permasalahan pelanggaran terhadap Bank BJB kan begitu? Iya benar. Iya kan? Benar. Ya. Kemudian porsinya di situ kan, laporkan aja kalau gitu, kalau ada ini ada teman penggelapan, jatuhnya tanggal berapa kan begitu? Benar. Ya. Nah, kenapa ini ditarik kepada pembunuhan? Apa kaitannya dengan BJB? Kalau gini Bang Tony, awal mulanya ini kan sebenarnya kan tidak menyangkut kepada BNBJB, hanya awal mulanya ini kan kasus pembunuhan Bang Tony kan? Kan itu sebenarnya kan awal mulanya. Ya. Jadi kan asumsinya timbul seolah-olah pembunuhan ini terkait Bank BJB, dana BJB yang memang Ahmad Yani punya kapasitas untuk itu kan. Benar. Jadi begini Bang Tony, semalam saya melihat itu di link KPK, Bang Tony, di linknya KPK, TikToknya KPK, itu BJB sekarang lagi ditangani. Bang Tony, enggak terlalu jauh kita nanti dulu lah kesana. Tidak, artinya gini, artinya menurut saya begini Bang Tony. Ini kan kasus pembunuhan Bang Tony ya. Nah, keterkaitan dengan BJB ini kan diuliklah siapa sebenarnya Ahmad Yani ini kan begitu Bang Tony. Kan itu awalnya. Setelah terucap ini nama Ahmad Yani, diuliklah siapa sebenarnya Ahmad Yani ini. Cari latar belakangnya, ternyata dia adalah salah satu kepala cabang kan begitu Bang Tony. Nah, ini diulik KDM lah terus Bang Tony, karena dia kepemimpinan pada saat ini Bang Tony, ini harus dia ulik karena BNBJB ini bermasalah. Jangan sampai Bang Tony kepemimpinan dia ini Bang Tony, dia terkait, dia harus bersih Bang Tony. Kalau saya menilai di situ Bang Tony. Itu kan berarti urusan tanggung jawab pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran daerah ya selama ini. Apakah benar atau tidak kan begitu, pelanggaran atau tidak? Oke, kita tempatkan di situ. Nah, kemudian satu kasus nih ya. Kemudian nama Ahmad Yani itu muncul dari Ririn dan Rio. Iya benar. Berarti kasus pembunuhan. Iya.
Pertanyaan saya adalah, ada apakah di antara dua kasus ini? Karena di Bank BJB ada Ahmad Yani, Iya, di kasus pembunuhan ada Ahmad Yani. benar. Apakah orang yang sama? Kalau dia orang yang sama, apa keterkaitannya? Kan begitu. Kita cari puzzle-nya kan. Benar. Karena sepanjang saya tahu, tolong diluruskan. KDM membuka soal itu, tapi fokus sama BJB. Dia tidak menyentuh bahwa ini ada kaitannya dengan pembunuhan, apakah dia terlibat atau tidak. Tapi pertanyaan kenapa dibukanya sekarang? Karena ada pembunuhan ini kan gitu. Soalnya begini, muncullah nama Ahmad Yani dari Priyo dan si Ririn. Oh, ternyata si KDM membuka ini loh. Oh, ternyata Ahmad Yani ini ada bermasalah juga di BJB kan gitu kan. BJB benar. Iya begitu kan. Nah pertanyaan saya, ada hubungan apakah antara dana BJB ini dengan pembunuhan ini? Kan gitu. Ahmad Yani nih, nama Ahmad Yani kita clear ya. Dan Gini Bang Tony, ini di sini kalau kita lihat kan ini sebenarnya kan ada di satu sisi kasus pembunuhan yang keterkaitannya dengan mantan kacap Bank BJB, kan begitu sebenarnya. Namun KDM di sini mengambil istilahnya kalau saya paham Bang Bibli, tolong dipahami dulu saya. Kita sudah mau masuk ke investigasinya. ya Ahmad Yani ini namanya ada, kemudian muncul di dalam dua peristiwa. Pahami dulu, peristiwa hukum antara penggelapan dana BJB, siapa prakarsanya? Ini adalah si yang memproklamatorkan ini adalah si KDM. itu dia Bang. Benar. Tiba-tiba di pembunuhan ini muncul juga nama Ahmad Yani. Siapakah yang mengeluarkan nama Ahmad Yani? Kedua pelaku terponis sekarang, kan gitu. Ya. Ahmad Yani ini nama satu orang di dua peristiwa hukum. Benar. Pertanyaan saya, pembunuhan ini dengan Bang BJB itu apa? Sementara di dalam keputusan minyak goreng. Itu yang harus diulik. Iya, benang merahnya apa Nah, antara pembunuhan dengan Bank BJB ini? Sementara yang dibunuh salah satunya kan kepala cabang bank juga. Iya, betul. Katakan, nah terus apa? Sehingganya Ahmad Yani menghabiskan nyawa 5 orang ini. Itu tadi maksud saya, Bang Tony. Ini jangan dulu kita kaitkan KDM. KDM itu mempunyai kepentingan terhadap untuk pembersihan nama dari Bank BJB. Saya bicara kepentingan. Ini Ahmad Yani ini muncul terkait Bank BJB. Siapa yang menmunculkan KDM? Titik sampai di situ. Mau masalah KDM dengan enggak, saya enggak mau bicara itu. Tapi Ahmad Yani muncul pada dua peristiwa hukum. Oh ternyata si Ahmad Yani ini ada dua peristiwa hukum. Satunya apa? Penggelapan dana BJB, satunya pembunuhan. Ada apa antara pembunuhan dengan Bank BJB? Yang dibawa nama di kedua nama ini ada di nama Ahmad Yani. Sudah kita lihat ya Bang Tony. Sudah kita ikuti yang kasus ini, ya kan? Keterkaitannya itu apa? Masalah proyek namanya dana fiktif itu kan sudah kita lihat ya bagaimana kan? Antara hubungannya dengan keluarga korban bagaimana? Kan seperti itu kan? Iya, sekarang saya tanya, kaitannya apa? Udah kalian temukan belum? Oh, ternyata menurut kawan Saroni itu dia ada urusan dengan bank. Oke. Terus sampai dia dibunuh oleh Ahmad Yani ada apa? Apakah ada uang yang digelapkan oleh si Ahmad Yani, si Saroni ataupun Budi? Kemudian uang apa? Ada kan jumlahnya? Karena hukumnya harus pasti. Kita temukan itu benang merah itu. Tapi sudah terapa ya Bang Tony. Hanya saja kan ini kan belum bisa dibuktikan sebelum orangnya dapat kan? Ya makanya mengulik bukan lagi kita. Inilah cara kami dulu ngulik Bang. Terus di sana terus yang gitu loh.
Hubungannya sudah jelas. Ahmad Yani dan keluarga korban ini bagaimana Ahmad Yani dulunya di BJB itu sudah jelas ya bagaimana, karena istrinya daripada almarhum Saroni kan begitu ya Bang Doni, ya kan? Ketika dia menjadi kacap, terjadilah ini di luar fakta, di luar kasus ya, di luar kasus pembunuhan. Gimana? Itu kan asumsi kita yang lahir. Yang lahir kita cocok logikan itu. Memang ada kaitan, tapi saya bilang kita kan bicara hukum itu. Sehingga bisa terbunuhlah yang namanya Sahroni, istrinya, dan Budi. Kata ada apa di situ? Walaupun mereka saling kenal, mau kita masukkan mereka, ada bisa kita pasangkan lah di antara mereka. Terus kenapa bisa menghilangkan ini? Kan itu belum terjawab itu. Sementara ini keputusan hanya jual minyak goreng. Kalau keputusan Bang Tony mana bisa kita ambil lagi itu Bang Tony, cuma itu sudah menjadi putusan kan, cuma kan itu di luar nalar itu semuanya. Kalau itu menjadi dasar kan, kalau putusan yang menjadi dasar kita masalah minyak goreng, masalah sewa mobil, itu kan di luar nalar kita sebenarnya kan, kalau kita nilai kan. Iya, paham enggak? Kan saya ini kan melihat kejanggalannya ini seperti ini. Kemudian saya pengen menemukan kebenarannya di mana yang sesungguhnya ini. Kalian boleh menyambungkan itu. Saya kan jawab balik, jangan. Oke, saya sepakat bahwa ada hubungan antara Ahmad Yani dengan Sahroni. Dengan istrinya. Oke, hubungan kerja. Terus kenapa bisa si Ahmad Yani bisa menghilangkan nyawa kedua orang ini? Saya jawab. Saya tanya kamu orang jawab nggak? Belum ada kesimpulan ke situ. Hubungan kuatnya apa? Nah iya, itulah guna pengulikan kita. Kita jangan ikuti alur orang. Kita harus selamanya kesananya juga. Biar kita melahirkan temuan baru. Maka saya bilang, saya buka lagi CCTV tadi. Kalian sudah mengatakan rekayasa, tapi kalian mengikuti sesuatu yang cerita yang sudah disadurkan orang. Makanya pada akhirnya di dalam kapal komunikasi gitu-gitu aja ceritanya. Iya, kita kan harus pastikan apakah Sahroni atau Budi menerima dana fiktif, kan itu dulu nomor satu. Kenapa sampai KTP Budi ada pada ini? Dijadikan mereka di hotel. Joko. Yang megang siapa? Joko. Joko. Ada apa itu? Berarti ya bisa dong. Sedangkan Budi memanggil Ririn. Kenapa Budi tidak ngasih sama Ririn? Karena Budi punya kepentingan sama Ririn. Kok ada pada Joko? Dan itu dijadikan alat untuk di hotel. Kan gitu. Iya. Artinya Bang Tony, itulah pertanyaan Bang Tony ini kan semuanya kan pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap janggal semua ya di situ Bang Tony kan. Yang tidak bisa kita terima sebenarnya secara akal sehat kita kan, itu sebenarnya. Iya, justru inilah yang sama halnya Bang Tony kalau kita anggap begini Bang Tony ya. Hal-hal yang paling krusial di situ kan sewaktu setelah sidang-sidang eksepsi itu. Hal yang paling krusial kan di situ sebenarnya. Iya, eksepsi aja nggak kepakai. Karena nama itu tadinya ada, tiba-tiba dihilangkan. Itu dia yang saya maksud Bang Tony. Ketika eksepsi Bang Tony, minggu depannya bakal dihadirkan itu si Priyo untuk menjadi saksi daripada Ririn, tidak dihadirkan. Apa jawaban jaksa? Karena tidak menguntungkan, kan begitu. Namun belakangan Paham nggak arah omongan saya? Inilah nopung nantinya yang bisa secara signifikan merubah keputusan yang ada. Ceritanya berbeda semua. Ngapain kita ngikutin cerita yang ada? Kalau cerita yang ada sudah pasti sudah berupa keputusan. Nah, kita harus mencari cerita yang berbeda. Kan sudah saya bilang, kasus yang Kodan Karta, kasusnya si Jessica. Syarat hukum juga ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013. Nopung itu harus signifikan dan harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi itu satu Bang Tony. Kalau saya rasa Bang Tony ya tentang kasus ini ya,
Kalau untuk Novum itu saya rasa yang pertama itu mereka sudah dapat itu masalah apa apa namanya hasil celebrate yang dari Mabes Polri itu sudah didapat saya yakin Bang Tony. Selebret itu petunjuk. Walaupun itu dihadirkan DPK nggak ada guna-gunanya. Tetap di selebret itu ada nama 4 orang. 4 orang itu bukan. Iya, harus temukan dulu. Iya, nggak ada guna-gunanya. Selebret itu petunjuk kuat bahwa benar nama orang yang disebutkan Ririn itu ada. Iya, Udah temukan orang. temukan dulu, sidangkan dulu kan gitu. Maksudnya gini loh, hasil percakapan mereka Bang Tony. Paham nggak sih Bang Bibli? Itu bukti petunjuk. Selebret itu hasil percakapan bahwa nama orang itu ada. Iya kan? Nah carilah nama orang ini. Bukti sudah ada nih, secara tertulis. Surat sudah ada. Pertanyaannya, orang ini mana? Ya cari. Nah makanya saya bilang itu bukti petunjuk. Kalau ini pun dihadirkan di sidang ini, di sidang lah sekarang ini, mudah PK, loh, ya sudah. Terus orangnya mana ini? Alibi muncul juga dari si Ririn. Orang inilah yang membunuh, bukan saya. Muncul juga dari Prio, walaupun Prio dicabut, dianggap jujur pula nyabut itu. Daripada ini dengar kabar menyesal pula kan. Yang 4 orang inilah ditemukan. Bagaimana cara menemukan ini? Selebretnya bahwa orangnya ada. Nah, itulah yang menjadi pelaporan. Dia melaporkan siapa? Haji Muhaimin. Didampingi Pepen Effendi. Sabar dulu biar kita jelas. Pepen Effendi. Nah, kemudian ini nanti diperiksa. Diperiksa inilah nanti dibuat peristiwa hukum baru, ya. BAP-nya baru, segala macam baru, disidangkan berlainan. Kemudian si Prio sama si Ririn nanti dijadikan saksi untuk mereka berempat ini nantinya kalau mereka berempat ketemu sampai disidangkan, sampai diputus hakim, dan keputusan hakim itulah yang akan menjadi novumnya PK dengan menghadirkan mereka ini juga. Gimana saya berbicara ini? Silakan baca kasus Sengkon dan Karta. Kok Sengkon dan Karta itu jurisprudensi? Cara menyelesaikan kasus yang serupa seperti itu. Naik siapa ahli hukum di sini? Kalau mengatakan selebret itu adalah ini novum, belajar lagi dia. Saya tantang dengan bahasa itu. Karena yang ditemukan itu adalah kalau memang Ririn bukan pembunuh yang menghilangkan nyawa orang lain, lalu siapa? Ya temukan orangnya dong. Bagaimana cara menemukan? Ini loh petunjuknya kuat. Di mana? Selebret. Selebret itu apa isinya? Percakapan. Ada nama percakapan. Oh, ada nomor HP. HP siapa? Ternyata telusuri benar. Atas nama Yoga atau siapapun. Kan begitu. Nah ini saya mengajakkan kawan cara berpikir begitu. Iya betul, berarti selebret itu cuma bukti petunjuk untuk mencari 4 nama kan gitu. Iya. Petunjuk kuat itu. Iya. Dan pelaporannya sudah ada, makin kuat. Lagi dicari ini. Ibarat kata, gua menemukan jejak tukang maling ditinggalnya sendal. Apakah sendal itu jadi novum untuk membebaskan klien gua? Nggak mungkin. Kata orang sendal siapa itu? Itu juga kasus Pina. Tiba-tiba ada baut jemur. Loh, emangnya ada apa? Ada daging di baut. Emang daging siapa itu? Ilmu pengetahuan mana mengatakan bahwa itu adalah dagingnya Pina? Belum ada. Ini tolak habis-habisan. Hukumnya harus pasti. Udah terang, harus terang-terangnya. Nggak bisa dibantah lagi itu intinya. Saya mencontohkan kasus di Papua. Dokter apa ya? Pak Lili sebutin terus itu. Terakhir ditemukanlah air liur di payudaranya. Ternyata begitu diselidiki secara saintifik, air liur ini berkesesuaian dengan air liurnya saksi yang sudah diperiksa. Dan saksi ini mengaku selesai kasus ini. Apa hikmah yang kita dapat?
air liurnya ada orangnya. Gitu loh. Kan hukum pidana kan perbuatan orang, setiap orang menghilangkan nyawa orang lain, maka orang. Nah itu saya mengarahkan ke sana gitu loh, untuk menemukan, kita berlomba-lomba menemukan daripada bahwa benar Pak namanya ada apa enggak. Bagaimana 4 orang ini bersatu, bertemu, bagaimana jalur ceritanya, ada nggak jejaknya, apakah yoga? Oh, maka saya bilang, oke, katakanlah ada nama Ayani sekarang. Apakah Ayani ini punya teman? Keterbatasan kita cari via media. Oh, ternyata putus. Oh, ternyata Yoga, Hardi, dan Joko orang belum kita temukan juga. Sembari kita nyari, kita lihat kalau dia memang nggak kenal sama Ayam Yani, di akunnya Budi, kenapa dia nyuruh pergi sama Joko? Apa hubungan Joko sama Budi? Jangan berteman. Cari lagi digital melalui si digitalnya Budi. Begitu juga dengan si istrinya kah? Oh, Yoga. Yoga istrinya menyebut ibunya kenal. Ada nggak digital ibunya si Eis ini? Kemudian Eis semasa hidup. Berarti HP-nya harus diselebrate ya. Apakah ada nomor Yoga di HP Budi kan gitu? Iya, kan begitu cara nyarinya gitu. Nah itu kan nggak dilakukan penyidik kemarin. Ahmad Yani ternyata putus. Kemudian kok ada orang yang peduli kasus ini? Ada apa di sini? Kita cari pertemanan dia, cari apa dia ini apa tentang apalah yang cari tentang kehidupan dia lah, gimana kita dapat. Kenal nggak dia dengan si 4 pelaku ini? Kan begitu cara carinya. Jangan kita ngikutin framing orang. Kita nggak tahu isi otak orang di mana kok kita ikutin. Kalau sering ngobrol terus kasus ini beda lagi kita kan. Kalau mau ngobrol terus habis. Itu cara kami ngeliatin apa aja sama Digo tuh, kami mau senyap. Ketemu ujung-ujungnya, cuma tinggal nunggu waktu aja. Terus yang sering memperdebatkan masalahnya, ada apa dia memperdebatkan terus? Ketika orang mau fokus berpikir, didebatin dia, ada apa? Siapa orang ini? Mau bikin buyar. Banyak. Biar ujung-ujungnya. Kita nggak tahu siapa yang dikomal, bentuk wajahnya seperti apa dengan tidak lagi. Kalau memang mau ngulik, investigasi. Kenapa saya berbicara begini? Karena pengalaman saya. Mungkin ya, artinya saya walaupun kecil lah, tapi saya terlibat itu. 3 penegak hukum. Betul. 2 penegak hukum saya, kepolisian dan kejaksaan. Begini caranya. A ketemu B. A sama B ini ada nggak yang ngelihatnya? Tanpa ada yang ngelihat nggak bisa. Kan untuk memenuhi apa kesaksian, namanya saksi. Gitu. Nah, terus dalam rangka apa A sama B? Berarti diambil daripada keterangan mereka masing-masing. Diulik terus sampai putus, sampai nggak ada lagi yang kita susah. Udah situ selesainya situ. Dia mau pasti ketemu, puzzle itu lengkap. Nggak ada lagi cerita lain. Gitu. Utuh. Terus gini Pak Tony, kan Haji Muhaimin sudah melaporkan dugaan 4 nama.
Haji Muhaimin berarti kan sebagai pelapor, dia bisa nggak minta, misalnya tolong dicek itu rekening Saroni, rekening Budi, apakah ada aliran dana terkait utang piutang terhadap AY, kan bisa. Bisa, itu melalui kuasa hukumnya bisa. Kalau misalkan ini kan seorang lawyer ini kan diberikan kewenangan itu masuk di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Iya. Dalam rangka ya membela kepentingan klien, maka kami diberikan hak imunitas Iya. berupa melakukan investigasi. Dan juga dimasukkan kepada surat kuasa biasanya bahwa khusus untuk menghadap pengadilan, melakukan investigasi, meminta keterangan segala macam. Itu bisa untuk membantu penyidik dalam rangka mengungkap kasus ini. Artinya Pak Saroni ini kan sudah bekerja sama dengan negara. Iya. Siapa Hairudin? Siapa? Muhaimin. Bisa. Nah, makanya kata saya, berani melaporkan ini berarti mereka sudah ada senjatanya. Iya. Itu aja. Apalagi didampingi seorang Pepen yang memang pengalamannya oke kan, mantan penyidik pula, dia tahu lah Iya. bagaimana mengungkap suatu peristiwa hukum itu. Dari cara bicara gitu. Dasarnya itu Bang Tony, hasil selebret itu Bang Tony. Yang dari Mabes Polri itu dasarnya. Iya. Makanya mereka laporkan itu. Kalau selebret kan udah ada Bang, udah ada hasilnya, udah dipegang. Tinggal dari rekening, nanti dari nomor handphone kan gitu. Handphone Budi. Iya, dari situ. Dari situ dasarnya Haji Muhaimin itu melaporkan. Iya. Itulah dia pegangannya. Saya kaitkan dengan apa yang dapat informasi dari Bang Digo bahwa Mr. J katanya sudah ada nuklir siap diledakkan. Artinya petunjuk kuat yang ada di selebriti itu sudah teridentifikasi dengan jelas bahwa 4 orang itu ada dan keberadaannya ada. Tinggal bom aja kan gitu bahasanya. Kalau saya tangkap itu ya. Iya. Dan nunggu waktu aja. Nah, saya hanya menarik bahwa apa sih kalau ceritanya sama, bukan novum namanya, Iya. dia tidak signifikan. Berarti bisa saja Ririn bagian daripada peristiwa itu, hanya sanggahan Ririn ini, sangkalan Ririn aja. Iya. Tapi kalau kata Ririn bahwa saya pada saat kejadian saya tidak berada di tempat, saya pergi bersama Joko. Ternyata keterangan Ririn berkesesuaian dengan apa keterangan yang didapat peristiwa hukum lain nantinya. Benar, berarti apapun yang diomongin Ririn terbukti. Bisa itu. Nah, makanya apa? Ininya cerita yang sesungguhnya seperti apa, bukan yang cerita yang seperti sekarang. Karena cerita yang sekarang ini cukup mudah membuatnya, sangat mudah membuatnya. Karena hanya 2 orang itu aja. Korbannya 5 orang. Ya kalau gitu kita tunggu aja Bang Tony kan. Karena sudah ada laporan itu dan hasil selebret itu ya dalam waktu dekat pasti terbongkar itu. Kalau gaya kami nggak nunggu, kami akan bertanding. Kami akan bertanding gitu loh. Sebelum kami juga ngejar, sama dengan penyidik juga ngejar. Tinggal cuma bedanya kita nggak bisa masuk persidangan. Apabila ada kurang sama mereka atas temuan kita apa yang berupa fakta dan data kita kasih. Itulah gaya Digo mereka ini, ngejar juga itu. Mereka nggak semudah mereka percayain di Komal, mereka ngulik sendiri. Dari